Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Market Official Channel dari sahambagus.co.id. Bersama saya Kiai Saham Bagus Pak Ahmad Angkel. Kita akan membahas tentang potensi cuan di emiten-emiten tekstil. Karena beberapa waktu lalu Bapak Presiden kita Pak Prabowo menyuntikkan dana segar sekitar 101 kalau nggak salah Pak ya. Triliun. 1 triliun untuk perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten tekstil. Nah, dampaknya apa nih Pak Yai terhadap kinerja emiten-emiten tekstil itu? Nah, jadi saya revisi dulu ya. Jadi 101 triliun itu bukan buat emiten tekstil, tapi adalah untuk restrukturisasi industri tekstil nasional. Industri tekstil nasional. Nah, ya, itu. betul. Dan nanti Danantara juga akan membentuk BUMN khusus tekstil ya. Waduh, Nah, gitu. mantap. Jadi itu yang perlu dilandaskan. Nah, tapi tentunya perbaikan sektor industri ini tentunya yang akan kena dampak adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan tekstil besar, dan perusahaan tekstil besar itu yang tergabung di tentunya Bursa Efek Indonesia, IHSG. di IHSG. Di sini ada BEL, ada ST, ada Innov, ada Akro, ada INDR, ada Polu, ada TRIS, ada IRTX, ada Argo, dan ada SSTM. Nah, kebetulan saya itu 2 bulan yang lalu sudah beli tuh sahamnya BEL. Ya. Kebetulan aja saya nggak tahu sahamnya tekstil Jadi karena saham tekstil ini termasuk saham yang mati ya menurut saya, saham yang tidak pernah bergerak. Jadi saya itu jarang mengakumulasi saham tekstil ini gitu ya. Nah, kebetulan 2 bulan yang lalu entah saya dapat bisikan dari mana, kemudian saya masuk saham BEL, Pak. Waktu itu pertimbangannya apa Pak ya? Kok Pak ya seakan-akan tanpa sadar masuk ke saham tekstil itu? Iya, BEL, iya. Saat itu memang saham BEL-nya agak bergerak sedikit ya gitu ya. Jadi kemudian saya dikasih bisikan sama anggota saya, katanya saham BEL ini bagus, ya udah kita coba masuk sedikit kan, gitu kan. Saya masuk kemarin 135 juta, dan alhamdulillah kemarin kita cuan 11-12% lah kalau nggak salah ya. Itu ya kita cuan ya 20 jutaan lah. Jadi nggak terlalu tinggi karena saya pikir tidak akan sampai arah Pak gitu. Karena berita tentang pemerintah menyuntik dana untuk perbaikan industri 101 triliun itu baru kejadian siangnya. Oh, tapi Pak ya pas paginya berarti ya? Iya, paginya kok tiba-tiba naik ini. Kenapa? Saya bilang kan gitu kan. Jadi akhirnya saya ya ekspektasi saya udahlah take profit sesuai dengan rasa syukur. Jadi saya TP di 10% udah cukup. Ternyata naik sampai arah Pak 34% gitu kan. Itulah. Ya begitulah Pak, tidak semua saham pun saya tahu Pak di Bursa Efek karena banyak sekali ya 900 sekian saham ya. Nah, kira-kira tren ini apakah sampai Senin dan seterusnya Pak ya? Sampai kapan kira-kira tren ini terjadi? Nah, jadi industri tekstil nasional ini posisinya strategis karena dia adalah industri yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Benar. Kemudian Pak Prabowo mungkin melihat ini sama Pak Purbaya kan, Pak Purbaya sendiri kan juga memang sudah berjanji akan memperbaiki industri tekstil Indonesia, termasuk juga menghapuskan impor pakaian bekas gitu-gitu kan. Dan sebenarnya industri tekstil Indonesia itu cukup baik dan cukup kuat sih. Ya banyak brand-brand asing dari Eropa dan dari seluruh dunia itu memproduksinya ada di Indonesia. Saya baru tahu brand-brand seperti Polo, Ralph Lauren, kemudian macam-macam ya itu produksinya di Indonesia ya guys. Gitu. Jadi terutama untuk yang emiten besar seperti Argo Pantes itu juga punya banyak pabrik juga ya.
Di sini Argo Pantes kemarin baru naik 14%. Nah, mungkin Argo Pantes hari Senin boleh kita lihat juga. Kemudian yang belum naik tinggi itu ada SSTM, kemudian ada IRTX, ada TIRS, ada Polu, dan ada INDR. Ya. INDR ini juga lumayan gede juga sebagai pabrik tekstil, guys. Jadi untuk Senin sepertinya masih bisa masuk watchlist ya. Semoga tidak kejadian hanya karena pemberitaan kemudian naik, kemudian besok hari Senin turun ya gitu ya. Gitu. Jadi kemudian harga-harga mereka juga udah di bottom semua. Jadi karena selama ini industri tekstil itu dianggap emiten yang dalam tanda kutip inferior ya. Emiten yang nggak pernah kita lirik ya. Dan nggak pernah bergerak karena kita melihat bahwa ya tekstil masa depannya apa sih, nggak ada kan kayak gitu ya. Nah makanya sebenarnya meskipun semua kemarin sudah naik kayak Bell itu, Bell itu naik 34,4%, tapi harga dia belum nyampe 150, jadi masih murah sekali. Jadi semua emiten tekstil masih murah teman-teman. Jadi bisa dipantau esok hari di hari Senin tanggal 20 Januari 2026 ya. Nah apakah tren ini terus berlanjut? Mungkin bisa juga melihat dari political will pemerintah Pak Yaya. Ya, dari tadi Pak Prabowo juga mengucurkan 101 triliun untuk perbaikan industri tekstil, kemudian Pak Purbaya juga menghapus thrifting gitu kan, sehingga pertumbuhan industri tekstil kita semakin baik, brand-brand ternama juga menggunakan tekstil asli Indonesia, sehingga secara bisnis, secara emiten-emiten yang tadi disebut Pak Yai itu yang khususnya di tekstil bisa semakin naik juga tren saham. Dan yang menarik dari industri tekstil ini teman-teman itu order seluruh dunia udah mulai masuk teman-teman karena karena pemerintah kemarin getol melakukan kerjasama free trade area ya, jadi jalur bebas tarif perdagangan ya untuk industri tekstil. Jadi dia sudah dapat ya perjanjian untuk area Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, itu sudah free trade zone. Ya, jadi sudah bebas biaya masuk, biaya ini ya segala macam ya. Jadi kemungkinan order-order dari brand-brand besar di Eropa ya itu akan mulai masuk ya. Kalau kemarin aku sempat lihat di berita ya. Di berita itu ada yang namanya Bu Patricia Sutanto ya, kalau nggak salah beliau itu salah satu owner perusahaan tekstil yang terbesar ya, dan sudah generasi ketiga, itu juga menyatakan bahwa itu tadi, bahwa mereka sudah siap untuk menerima order-order dari brand-brand besar dunia lagi. Baiklah, ya, itulah pemirsa sekilas dari pembahasan tren kenaikan emiten tekstil. Kita lihat pekan depan apakah ini trennya terus menaik dan terus membaik gitu ya. Tetap stay tune di official channel sahambasgus.co.id dan salam cuan Investor Retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Di sini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus. Ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.